Sekarang, hampir setiap Kamis saya siaran 2 sisi, saya mendengarkan countdown. Jadi orang kalau mau siaran itu sebelum on air, 1 menit terakhir itu dihitung mundur. 1 minute to on air, oke, tenang ya. 5 second to on air, 5, 4, 3, 2, 1. Hai, ketemu lagi di Kulik Bagi. Nah, kali ini saya mau cerita pengalaman saya nih. Hampir 20 tahun yang lalu saya berhadapan dengan yang namanya kamera televisi. Waktu itu pertama kali di TVRI Sumatera Barat sebagai continuity announcer. Tahu nggak, pertama kali ketemu kamera, saya awalnya sudah menghafal semua, menguasai semua bahan yang akan saya sampaikan. Tapi di depan kamera tiba-tiba, push, semuanya hilang. Ngeblank, deg-degan, nervous, hampir nggak keluar satu patah kata pun. Untungnya dikasih kesempatan kedua untuk nyoba lagi, tenangin diri dulu. Nah, itu pengalaman saya casting pertama kali, teman-teman. Nah, sekarang hampir setiap Kamis saya siaran 2 sisi, saya mendengarkan countdown. Jadi orang kalau mau siaran itu sebelum on air, 1 menit terakhir itu dihitung mundur. 1 minute to on air, oke, tenang ya. 5 second to on air, 5, 4, 3, 2, 1. Rasanya masih tetap sama, deg-degannya juga masih tetap sama. Itu saya alamin setiap Kamis malam saat mau siaran 2 sisi, masih ngerasain deg-degan loh. Nah, kenapa saya ceritain ini? Untuk ngasih tahu teman-teman semua, kalau selama ini mungkin orang-orang pikir pembicara yang ahli atau yang expert, yang jam tayangnya udah tinggi, pasti deh nggak deg-degan, pasti nggak ngalamin yang namanya nervous. Well, you are wrong. Orang yang kalian pikir keren banget, nggak nervous, jago banget bicaranya, so natural, nggak grogi. No, they are not. Karena mereka juga ngalamin hal yang sama. Saya juga ngalamin hal yang sama. Yang jadi pembeda antara yang sudah pengalaman public speaking dan yang tidak pengalaman berbicara di depan umum adalah mereka mengerti bagaimana mengontrol rasa nervousnya, mengontrol rasa grogi dan rasa takutnya. Saya ingin share ini kenapa? Karena kalau kita tahu sumber untuk masalah ini, kita juga bisa mengatasi masalahnya. Apa sih yang bikin nervous? Apa sih yang bikin deg-degan? Dan gimana cara ngatasinya? Ini akan sangat membantu banget ketika teman-teman diminta untuk berbicara di depan umum atau di depan kamera. Bahkan juga berguna buat saya untuk siaran, bahkan juga untuk menjadi seorang trainer dan juga saat siaran di TV. Harus diketahui dulu nih, semuanya berawal dari otak kita. Ada bagian dari otak yang disebut dengan amigdala. Ukurannya segede almond dan fungsinya itu untuk mengatur respon terhadap ancaman. Istilahnya itu fight or flight response. Jadi membantu seseorang untuk bertindak menghadapi situasi yang mengancam dan penuh tekanan. Bisa aja dia fight, akhirnya dia mencoba melawan itu, atau flight, dia lari, kabur. Contoh, kalau kita lagi jalan tiba-tiba ada mobil yang mau nyenggol kita, kita otomatis lari ya. Nah, gimana caranya kalau lagi bicara? Nggak mungkin lari dong, nggak mungkin lari meninggalkan forum atau meninggalkan tempat kita berbicara atau podium. Kondisinya sama, ketika dalam masalah si amigdala ini ngirim informasi ke otak bahwa ada masalah nih, ada bahaya. Jadi mempersiapkan tubuh untuk menghadapi ancaman. Biasanya respon itu untuk orang yang nggak berpengalaman jadinya ke gestur tubuhnya. Biasa kita akan nunduk, kemudian tangannya dilipat seperti ini. Kalau orang yang mau ditabrak mobil kabur gitu kan, tapi kalau di depan publik kan nggak mungkin kabur kita. Ini yang bisa kita kontrol. Ketika si amigdala ngirim respon, wah bahaya nih, nervous nih, gimana caranya ngomong grogi dan lain-lain, otomatis kita akan begini, nunduk. Itu yang bisa dikendalikan. Seperti ini, misalnya dengan duduk, kalau lagi siaran di depan kamera, duduk dengan posisi membentuk sudut 90 derajat seperti yang saya lakukan saat ini. Ini membantu mengurangi nervous dan membantu kita mengatur nafas dengan baik. Oke, ketika kita grogi, pasti postur tubuh akan berubah. Kepala akan sedikit menunduk, kemudian posisi tangan seperti ini, bersikap di depan tubuh, menutup diri gitu. Cara yang bisa dilakukan adalah mengatur postur tubuh yang tadi yang memberikan kesan rasa tidak percaya diri itu. Nah, ini yang harus dilakukan. Berdirilah dengan sikap sempurna. Kalau diminta bicara sambil berdiri, perhatikan postur tubuh dan gerakan tubuh. Dan lihat audiens kalian, satu persatu dalam hitungan 1, 2, 3. Lihat satu persatu. Kalau nggak berani lihat matanya, lihat di antara
kening ini. Nah, itu akan sangat membantu mengatasi rasa takut dan grogi. Atau cara lain bisa dicontoh ketika teman-teman melihat presenter yang berbicara di depan kamera atau presenter TV, ketika duduk membacakan berita, posisi tubuhnya atau postur tubuh duduknya seperti ini. Duduk dengan sikap sempurna, tegak, membentuk sudut 90 derajat. Ini akan sangat membantu sambil mengatur nafas, kurangin gerakan yang tidak perlu, dan perhatikan eye contact. Dalam hal ini kalau presenter biasanya eye contact-nya sama kamera. Seperti yang saya lakukan sekarang, inilah bagian dari eye contact. Nah, ini harus dilakukan untuk membantu kita menenangkan diri dan juga membangun komunikasi inverbal atau non-verbal dengan audiens kita. Jadi itu bisa dicoba. Oke, demikian tips kali ini. Kita ketemu lagi di Kulik Bagi yang akan datang. Bye!